Spirit. Amin Tuhan. Come and fill this place. Ku sembah Engkau selamanya ya Tuhan di dalam hatiku. Kau yang termulia. Sembah Dia. Ku sembah Engkau selamanya Sebab hadiratnya dari tempat ini, di dalam dan Dia akan segera menjamah hatimu. Kau yang pertama. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hidupku. Kau yang termulia. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hatiku. Kau yang pertama. Ku sembah, Ku sembah angkat tanganmu, sembah Dia. Hai orang-orang muda, sembahlah Yesus Tuhan. Dia ada di sini, Dia akan memulihkan hatimu. Kau yang termulia. Ku sembah Yesus, Sembah hanya Kau yang layak. selamanya Datanglah kemuliaan-Mu Tuhan. di dalam hatiku. Kau yang pertama. Ku sembah, ku sembah. Sembah, ku sembah. Rasakan hadiratnya menjamah hatimu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembahlah Dia, sembahlah Yesus Tuhan. Tinggikan namanya di dalam hidupku. Kau yang di sana tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ada di sini. Hamba-Mu tahu, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau tak pernah tinggalkan hamba-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, bukan isi hatiku. Bukan isi pikiranku, melainkan isi pikiran-Mu Tuhan. Ubah setiap logos yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi rema yang kuat di dalam setiap kehidupan orang-orang muda di tempat ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar setiap anak-anak muda di tempat ini tidak melihat hamba, melainkan hanya melihat Yesus dan kemuliaan yang layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tempat ini. Bapa, jangan biarkan ada satupun anak muda di tempat ini yang luput dan lewat untuk mengalami hadirat-Mu. Engkau yang ahlinya Tuhan mengubah kehidupan mereka. Sepahit apapun, seberat apapun dosa yang merintangi-Mu, ini waktunya Kau menerima hati yang baru, dan roh yang baru akan dicurahkan di tengah ibadah ini. Mari anak-anak muda,
ketika engkau sungguh-sungguh ingin hidupmu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Inilah waktu kebangunan rohani yang harus kau kerjakan di dalam hatimu. Ini waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Saya merasakan akan banyak anak-anak muda di tempat ini yang akan menerima impartasi api Roh Kudus untuk kau bawa pulang bagi hidupmu, supaya dimanapun kau berada, engkau haus dan lapar akan jiwa-jiwa. Beberapa orang akan mulai diurapi dengan api Roh Kudus untuk menjadi gembala bagi anak-anak muda. Kau akan menjadi gembala yang mengumpulkan kawanan-kawanan anak muda dimanapun engkau berada. Bangkitkan generasi anak muda di GKB ini Tuhan. Pengurapan api Roh Kudus dinanti-nantikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengikat setiap roh agamawi, setiap roh yang membuat anak-anak muda tidak bisa fokus mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba ikat, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dan tidak boleh kembali tempat ini. Malaikat perang Tuhan berkemah menjagai ibadah di tempat ini. Dan biarlah firman-Mu tumbuh di tanah hati yang subur, berbuah berkali lipat ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya minta tolong ditemani saudari keyboard kita, siapa namanya? Royce ya. Royce, saya setrap dulu ya. Royce ya. Lois. Ya. Saudari keyboard kita di setrap dulu di depan ya, untuk menemani saya, karena saya suka menyampaikan isi hati Tuhan dengan suasana penyembahan ya. Kalau Bapak Ibu ya, terbiasa untuk di Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman, ada prinsip menyembah, salah satunya zamar. Itu kita menyembah di dalam hadirat Tuhan menggunakan alat musik. Jadi Royce jangan ragu, instrumennya terus dimainkan ya, dari awal sampai akhir nggak apa-apa. Suasana menyembah itu yang paling intim sekali. Tanpa penyembahan kita nggak akan pernah dapat merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi terus Royce dimainkan, jangan menjadi diam ya. Saya hari ini senang sekali karena melihat anak-anak muda di tempat ini antusias sekali ya. Luar biasa, ini pekerjaan Tuhan. Jadi jangan biarkan antusiasnya berhenti. Anda perlu di-ignite lagi, dikobarkan kembali. Api itu harus semakin besar nyalanya. Dan nyala itu nggak bisa kau nyalakan dari dirimu sendiri. Kau butuh api Roh Kudus. Amin. Berapa banyak anak-anak muda tempat ini yang rindu nanti terima lawatan api Roh Kudus. Lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Kalau begitu saya minta ya, teman-teman anak-anak muda, yuk jangan kaku-kaku. Yang duduknya di belakang, ayo dong maju ke depan. Biar ini, kalau saya panggil diri saya kakak nggak apa-apa ya. Kalau panggil rasanya jaraknya terlalu jauh. Lagi pula kakak masih muda kok ya. Kan kalian dewasa muda, youth ya, youth ke dewasa muda ya. Kakak juga masih 21 tahun ya. Beda-beda dikit. Ayo maju ke depan yuk. Ntar kalau panggil rasanya jauh. Ayo yuk. Ayo yang para pelayan-pelayan anak-anak muda, ayo diajak. Masih banyak kursi-kursi yang kosong. Nanti kalau ada yang duduk di belakang, jadi kakak pengennya juga langsung ke bawah aja loh, biar deket ya. Jangan ada jarak di antara kita ya kan. Ayo maju-maju lagi. Biar akrab, biar hangat ya. Biar kayu bakar yang hidup ini dikumpulkan jadi satu, tinggal dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Oke, saya lihat sudah semua ke depan ya. Puji Tuhan. Ketika saya diberi tugas untuk menyampaikan isi hati Tuhan, diberi tema berbuah banyak dan bermultiplikasi. Ketika saya doakan, waduh, Roh Kudus banyak sekali ingin berbicara buat anak-anak muda di tempat ini. Tapi saya juga tahu bahwa waktunya dibatasi ya. Kita juga harus disiplin. Mungkin tahun depan ada kesempatan kita bikin ya. Harusnya dibikin KKR. Ya, karena kalau 30 menit tuh kita baru makan remah-remah roti yang dijatuhkan dari meja tuannya, itu aja juga udah menyembuhkan. Itu aja so powerful. Apalagi makan roti yang disediakan Bapa di surga buat anak-anaknya. Ya, jadi saya cuman kebagian ini 30 menit ya. Jadi tolong nanti ya, Kak Distra nanti tolong lambaikan tangan ketika jam menunjukkan 9 jam 10 kurang 20 menit, tolong saya dibegini-beginiin ya. Kalau enggak nanti lewat terus ya. Oke? Ya, terima kasih. Jadi karena hanya 30 sampai 35 menit saya menyampaikan isi hati Tuhan, terpaksa apa yang saya siapkan ini harus saya kemas lebih padat ya. Mari kita segera buka saja di Yohanes 15 ayat 1 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan, ku sembah kau Tuhan.
Loh, kok malu-malu nih? Yang sudah ketemu katakan, ku sembah kau Tuhan. Oh, berarti banyak yang belum ketemu nih, jangan-jangan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 16. Sudah ketemu ya? Colek kanan kirinya, jangan malu-malu dong. Tadi waktu menyembah Tuhan aja udah bagus banget loh. Ya. Oke, yuk bangkit berdiri yuk, anak-anak muda yang semangat buat Tuhan. Kita baca bergantian. Kakak baca ayat 1, teman-teman baca ayat selanjutnya ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Silakan duduk, teman-teman semua. Dari Yohanes 15 ini ada prinsip untuk berbuah banyak dan bermultiplikasi. Ada 4. Yang pertama, kita harus mengerti siapa pemilik kebun anggur itu. Ya, teman-teman bisa catat ya. Tapi kalau ini khotbahnya direkam nanti bisa diputar di satelit-satelit yang lain ya. Tuhan datang untuk mencari buah dan ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Prinsip yang keempat, terus tinggal di dalam firman dan kasih-Nya, maka kita pasti berbuah banyak dan bermultiplikasi. 4 prinsip ini semoga waktunya keburu ya. Kalau nggak keburu nanti atur waktu lagi. Nanti tolong saya diberitahu ya, nanti berhenti di ayat mana karena saya mau mengalir aja. Ya. Yang pertama ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dari ayat pertama kita dapat belajar nih teman-teman. Berarti siapa pemilik kebun anggur itu? Kalau dikatakan akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Berarti Bapa itu pengusaha kebun anggur. Yesus yang mengelolanya. Bapa pemiliknya. Berarti pemilik kebun anggur siapa? Bapa di surga. Berarti pemilik hidup kita siapa? Bapa di surga ya. Itu makna yang pertama. Jadi kalau Bapa yang memiliki kebun anggur dan kita dibiarkan hidup di dalam kebun anggur itu, ya terserah Bapa dong. Kita mau diapain, mau kita numpang hidup di dalam kebun anggurnya. Betul ya? Nangkep ya ayat yang pertama tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya berhenti di ayat 2a dulu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Wow, ketika saya renungkan ini Tuhan, betapa Engkau baik mau mengajarkan ayat ini begitu dalam
Nah, semoga bisa dikompres ya. Membahas tentang pemotongan ini aja sebetulnya butuh waktu 2 jam loh anak-anak muda. Ya, tapi dikompres dalam waktu 5 menit juga bingung. Tapi begini, ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong. Artinya apa anak-anak muda di tempat ini? Bahwa kalau kita dibiarkan hidup di kebun anggurnya Bapa, itu sesungguhnya seperti gambaran manusia pertama Adam dan Hawa. Dia itu adalah gambaran pohon anggur yang ditanam di kebun anggur. Waktu itu di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dalam tanda petik, kebun anggur Bapa di surga yang harusnya bisa menikmati hidup. Keindahannya dinikmati luar biasa, menyerap gizi-gizi dan protein surga, sehingga mereka bertumbuh dan gemuk dan sehat jasmani dan rohani. Ketika jatuh dalam dosa, mereka itu diusir keluar dari kebun anggur Bapa. Dan mereka itu seperti gambaran, bukan menjadi pohon anggur lagi karena sudah diusir keluar, menjadi gambaran pohon-pohon liar. Atau kalau Tuhan Yesus memberi perumpamaan, mereka itu atau kita sebelum ditebus oleh darah Yesus, kita seperti pohon ara. Seperti pohon ara yang diusir dari kebun anggur itu. Kenapa dikatakan kalau kita tidak berbuah dipotongnya? Karena kita setelah menjadi pohon ara tersebut, Bapa oleh karena kasih yang besar akan dunia ini, Dia berikan putranya yang tunggal untuk menebus kita, menjadi jalan pendamaian antara Bapa dan kita, sehingga kita diizinkan kembali untuk kembali tinggal di kebun anggur itu. Paham sampai di sini? Jadi pohon ara yang liar tadi dicangkokkan kembali untuk hidup di kebun anggurnya. Lah kalau pohon ara ini tinggal di kebun anggur, otomatis kalau dicangkokkan lama-lama pohon ara ini akan mulai menjadi pohon anggur. Saya pernah punya pengalaman ini teman-teman. Di rumah saya ada satu pohon melati. Itu saya tuh nggak tahu waktu beli itu pokoknya indah bagus. Ternyata setelah itu banyak sekali semut-semut merah. Jadi kita frustasi kalau disemprot ada lagi. Terpaksa kita tebang dengan harapan ditebang tumbuh jadi pohon melati lagi. Ternyata enggak. Oh ternyata ini bekas pohon yang disetek, dicangkok. Saya nggak tahu dulu dahannya apa dan cangkokannya apa. Karena salah nebang, tumbuhnya bukan melati. Begitu tumbuh loh, kok bukan pohon bunga melati lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Pohon ara yang dicangkokkan ke pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi rantingnya. Pohon ara itu berubah jadi ranting-ranting yang harusnya menghasilkan buah. Amin. Paham? Jadi pohon ara inilah yang akan dicangkokkan. Kita ini loh Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lagi, teman-teman semua, dicangkokkan ke pokok anggur yang benar supaya kita menjadi ranting-rantingnya. Nah, kenapa kalau ranting tidak menghasilkan buah akan dipotongnya? Mari kita baca. Kita lompat ya. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini prinsip yang kedua ya. Tuhan datang mencari buah. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Roh Kudus dorong saya untuk sampaikan ini. Tidak hanya langsung melompat ke yang masalah dibersihkan tadi. Dibersihkan ada rema-rema yang cukup kuat nanti buat anak-anak muda tempat ini. Tapi Roh Kudus dorong ini juga penting untuk disampaikan. Karena jangan-jangan masih ada teman-teman di tempat ini yang rantingnya belum berbuah nih. Ya, mari kita baca. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, jadi gambaran pohon ara yang dicangkokkan ke pokok anggur dan berubah menjadi ranting-ranting yang harusnya berbuah, itu adalah dijelaskan di perumpamaan di pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Teman-teman merasa ada yang aneh enggak? Kok pohon ara tumbuh di kebun anggur? Pohon ara kan harusnya tumbuh di kebun ara.
Pohon ara itu tumbuhnya di musim kemarau, pohon anggur tumbuhnya di musim dingin. Itulah gambaran kasih anugerah Tuhan. Kita tuh nggak layak, teman-teman, harusnya. Kita tuh nggak layak untuk bisa menempel ke pokok anggur yang benar sebetulnya. Tapi karena Bapa mengasihi kita lebih dari Dia mengasihi anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 32. Jikalau Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi yang tidak akan diberikan oleh Bapamu di surga dan Bapakku di surga atas semua yang kau inginkan di dalam hatimu. Wow, luar biasa ya. Jadi kita itu dicangkokkan ke pokok anggur supaya menjadi ranting dan berbuah. Nah, kalau tidak berbuah, tadi sudah diingatkan di perumpamaan. Teman-teman sadar nggak kenapa sih ya Tuhan itu kok pakai banyak perumpamaan? Perumpamaan itu diberikan kepada orang-orang yang munafik ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu Yesus kalau mengajar pakai perumpamaan. Karena mereka tuh banyak tahu tapi sedikit praktek atau nggak dilakukan. Mereka tahu kebenaran, mereka mengajar, tapi mereka tidak melakukan kebenaran tersebut. Makanya Tuhan merahasiakan kebenaran-kebenaran rahasia surga atas firman-Nya terhadap orang-orang yang demikian. Makanya di konteks ini pakai perumpamaan. Tapi kita karena murid-muridnya, anak-anaknya, dia akan bicara terus terang, nggak perlu pakai perumpamaan. Nah, terus terangnya apa? Ya ini yang mau kita dengar dari Roh Kudus berbicara ya. Ia datang mencari buah tetapi tidak menemukannya. Jadi teman-teman siap, harus siap, tidak ada pilihan lain. Kalau kita yang pohon ara itu sudah ada di kebun anggur dan sudah dicangkokkan, Anda harus berbuah. Sebab jika tidak, sudah merupakan satu kepastian, Anda pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ayat firman Tuhan yang berbicara. Pengurus kebun anggur itu berkata, sudah 3 tahun aku datang cari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Bayangkan, kalau Bapa yang penuh kasih itu sudah merelakan anaknya mencangkokkan supaya kita terima hidup yang berkemenangan, tapi kita tak kunjung berkemenangan, tak kunjung menghasilkan buah, maka apa yang terjadi? Kita akan ditebang. Tapi bersyukur ya teman-teman ya, makna 3 tahun nanti akan dijelaskan ya. Ini bisa menjadi makna yang lahiriah, artinya aku lahir baru sudah 3 tahun loh, tapi aku belum menghasilkan buah sedikit pun buat Tuhan. Berbicara dipotong ini berbicara ranting buah pertobatan ya. Sebelum nanti bicara tentang dibersihkan menghasilkan banyak buah itu, bicara buah yang ranting yang dipotong ini adalah buah pertobatan. Berapa banyak teman-teman di tempat ini yang ingat kapan lahir barumu? Sudah di bawah 3 tahun, apa lebih 3 tahun, atau jangan sudah 30 tahun? Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidupmu? Jangan pernah kita berpikir begini loh, yang penting aku tuh sudah lahir baru Pak. Ya, tapi sungguhkah engkau menghidupi lahir barumu itu? Kalau engkau masih menghidupi jatuh bangun di area dosa yang sama, yang rokok masih tetap ngerokok, yang judi masih tetap judi, yang terikat pornografi masih terikat pornografi, pakai berbagai alasan loh, Pak kan semi doang Pak, nggak vulgar, sama aja. Firman Tuhan berkata, kalau matamu berbuat dosa, cungkilah matamu, lebih baik engkau masuk kerajaan surga dengan mata satu daripada engkau dilempar ke lautan api dengan 2 matamu. Jika tangan dan kakimu berbuat dosa, potonglah itu. Jadi kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, ini sebuah peringatan yang sangat-sangat keras. Jangan kaget loh teman-teman. Jangan pernah berpikir kita tuh aman. Artinya aman gini, kita merasa loh aku kan udah lahir baru. Nah jangan-jangan teman-teman juga lahir baru ini definisinya nggak lengkap. Lahir baru itu definisinya demikian. Seseorang yang berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Pasti teman-teman ingat momennya. Mungkin dalam suasana ibadah, suasana altar call, Anda angkat tangan di jamaah Tuhan dan Anda menangis, merasakan beban dosa rontok. Tetapi Anda perlu komitmen untuk meninggalkan dosa-dosamu itu dan hidup baru. Itu disebut lahir baru. Kalau Anda belum ada komitmen meninggalkan dosa, berarti belum lahir baru. Coba dicek ya. Setelah dicek itu cek juga, sudahkah aku menghasilkan buah pertobatan setiap hari? Lahir baru 1 kali seumur hidup teman-teman. Tapi buah pertobatan dikerjakan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ketika engkau duduk di tempat ini dan ketika engkau duduk mendengar firman, tiba-tiba iblis membisikkan dusta di pikiranmu dan memutarkan slide-slide dosa di dalam pikiranmu itu. Hai engkau anak muda,
Kau yang terikat dengan pornografi, kakak bisa merasakannya. Dulu juga mantan pornografi. Kadang pikiran ini kalau sudah diisi dengan hal pornografi itu, rusak pikiran kita. Berapa banyak iblis akan menyerang pikiran kita. Itu artinya apa? Kita nggak kebal dengan namanya serangan-serangan iblis di area jiwa kita ini. Nah, kita bisa mengukur, sudahkah aku bertobat ketika aku dapat serangan-serangan intimidasi setan itu? Aku nggak merasa layak lagi, aku merasa nggak kudus. Nah, itu contohnya. Ya, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Ini ranting yang menghasilkan buah pertobatan. Jadi teman-teman harus hasilkan buah pertobatan setiap hari. Ukurannya apa? Dari buahnya engkau akan mengenal mereka. Jadi yang merasa, oh Pak, aku memang kecanduan nonton film-film semi dari YouTube. Kalau engkau belum berhenti saat ini, jangan kaget. Tuhan akan datang dan memotongmu jika engkau nggak bertobat. Tuhan nggak akan bisa pakai anak-anak muda yang nggak kudus. Tuhan cari anak-anak muda yang radikal dan militan buat kerajaannya. Kalau kakak bisa dibebaskan dari ikatan pornografi yang begitu kuat, teman-teman juga bisa. Yang penting ada kemauan, ada komitmen dan sadar betul kalau aku sudah dilekatkan ke pokok anggur itu dan ranting itu tidak menghasilkan buah, ya siap-siap aja ditebang, dipotong. Tapi bersyukur ya, Tuhan Yesus berkata apa? Beri kesempatan ya Bapa, karena Engkau telah mengutus aku. Izinkan aku mencangkul tanah hatinya supaya digemburkan. Ini yang juga kakak doakan Tuhan. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini, please Tuhan, jangan ada satupun yang masih malu untuk mengakui di hadapan Tuhan, bukan di hadapan kakak atau pemimpin rohanimu. Ya, nanti altar call, waktu maju, udah nggak usah malu. Semua itu mantan pendosa. Semua juga orang berdosa, kakak juga berdosa. Kita baru memikirkan orang lain nggak patut aja juga sudah mendukakan hati Tuhan. Di dalam hati ini baru berpikir pikiran yang sia-sia, bukan pikiran Tuhan yang kita pikirkan, kita juga sudah berdosa. Ketika nada bicara kita kasar sama orang, kita merasa, loh gua ini memang orang Medan, memang ngomongnya kasar. Tapi kok Roh Kudus berbicara, kamu tadi omongannya tuh terlalu keras loh, menyinggung orang yang kau omongin itu. Maukah kita bertobat? Kakak punya kedisiplinan rohani seperti ini. Setiap hari dalam saat teduh, kakak selalu bicara, Tuhan ya Allah Roh Kudus, selidiki hatiku ya, supaya hatiku ini layak di hadapanmu. Tolong tunjukkan kalau ada hal kecil, sekecil apapun, jangan ditumpuk-tumpuk ya Tuhan. Nanti setelah jadi besar aku baru diberitahu dan menerima hukuman. Saya nggak mau ya Tuhan. Beritahu hal yang paling kecil pun yang mendukakan hatimu. Aku mau bertobat. Jadi kakak punya disiplin rohani yang seperti itu. Jangan kita merasa, oh nggak apa-apa lah, kan tadi cuma bercanda. Ya kalau bercanda kita yang lepaskan percandaannya nggak apa-apa. Kalau yang kita candain tersinggung dan Roh Kudus sudah memberitahu dan engkau cuek, malah kita yang menghakimi, oh dasar dia nggak bisa diajak bercanda sih, orangnya nggak gaul sih. Udah Roh Kudus tegur bukannya bertobat. Maukah kita rendah hati, lemah lembut dan berkata, sorry ya, aku tadi mungkin bercandanya kebablasan. Dia akan mungkin kaget, tuh kok kamu tahu ya, memang perkataanmu nusuk aku loh. Dia senyum, kamu senyum, tapi sebenarnya dalam hatinya pedih. Ya, jadi belajar peka. Ya, jangan kita punya perkataan, pikiran dan hati ini najis. Kalau kita najis bibir seperti Yesaya sebelum jadi nabi, dia juga bilang apa? Celakalah aku, binasalah aku, karena aku najis bibir, aku nggak layak. Kakak renungkan loh, Tuhan, kok cuma najis bibir aja kok sampai berseru-seru celaka binasa? Emang kalau najis bibir terus hukumannya dicampakkan ke neraka? Begitu Roh Kudus beri pengertian, oh baru kakak tahu. Orang bisa najis bibir nih, ngomongin yang jelek, gosip, pokoknya yang benar-benar perkataan yang pedas memecah belah. Ya, persatuan dan kesatuan, ya kan, NKRI itu ya. Ternyata orang bisa najis bibir itu karena pikiran dan hatinya najis. Coba kalau nggak percaya, orang bisa marah-marah karena pikiran dan hatinya juga sudah marah dulu, panas dulu. Orang bisa ngomongnya kasar, omongannya kotor, ya, semua hewan-hewan dan keturunannya disebutkan karena hati dan pikirannya juga kotor, belum sembuh. Udah nangkep ya, makanya najis bibir itu mewakili najis seluruh area hidup kita, tubuh, jiwa dan roh. Makanya kita jadi hamba-hamba dosa. Najis bibir yang diomongin percabulan terus, sudah pasti tubuhnya juga najis. Ya, kalau nggak ada orang di tempat-tempat yang tersembunyi, dia akan lakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Tubuhmu bait suci Roh Kudus. Oleh sebab itu,
Ranting yang tidak berbuah dipotong, ini gambaran contoh ranting Yudas Iskariot. Ada yang tahu ya, Yudas Iskariot muridnya siapa? Diangkat jadi rasul enggak? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 17 dikatakan Yudas itu salah satu bilangan para rasul. Nah, kakak mau tanya nih ke teman-teman nih. Kalau Yudas dipilih sama Tuhan Yesus, diangkat jadi murid, bahkan masuk dalam bilangan para rasul, kakak aja nggak berani klaim kalau kakak ini rasul. Nggak berani. Rasul itu kan pekerjaannya luar biasa, kepercayaannya, tanggung jawabnya luar biasa. Loh kok bisa akhir hidupnya Yudas? Ada yang tahu? Matinya bagaimana teman-teman? Bunuh diri ya? Gantung diri kan? Itu menurut kitab Matius ya. Tapi di Kisah Para Rasul 2 nanti dibaca ya, dikatakan Yudas Iskariot itu matinya jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar semua. Loh, gimana ya? Gantung diri kok terus jatuh tertelungkup, isi perutnya keluar semua. Penasaran kan? Ya nanti next time ya, kalau ada kesempatan nanti kakak ajarkan. Cuman kakak mau beritahu begini loh. Tidak ada yang kebal anak-anak Tuhan di tempat ini. Teman-teman di tempat ini, tidak ada yang kebal dengan dosa. Upah dosa itu maut. Bahkan Yudas Iskariot sudah diperingatkan Tuhan. Yudas sudah ditegur berkali-kali. Yudas, akarmu itu adalah akar cinta uang. Ketika Yudas jadi bendahara yang dipercaya Tuhan, dia jadi bendahara yang tidak jujur. Oke, lanjut ya. Wah, makasih Kak Disra udah begini-begini nih. Wah, ini baru masuk yang kedua nih teman-teman. Jadi buyer ini ya. Memang biasa bicara 3 jam, bicara 30 menit buyer nih. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan menyimpan yang terbaik buat teman-teman. Amin. Yang terbaik apa tuh? Tuhan yang melawat teman-teman deh. Kalau kakak maka gak bisa ya. Nyampein firman aja udah keburu-keburu waktu begini nih. Langsung error nih. Sampai di mana tadi ya? Ayat berapa tadi ya? Ada yang ingat? Oh, kedua. Baru kedua padahal tadi 16 ayat yang dibaca. Wow. Oke, yang ketiga ya. Jadi teman-teman udah tahu ya. Ranting yang gak berbuah itu pasti dipotong. Jadi kakak mohon teman-teman di tempat ini ya, tolong periksa hatimu. Jangan sampai dipotong. Karena 3 tahun itu ada makna profetisnya. Angka 3 itu bisa makna lahiriah, tadi yang kakak sudah sebut. Atau angka 3 tahun artinya Tuhan menanti minimal ada 3 buah dalam hidupmu. Yang pertama, catat, buah pertobatan. Setiap hari kerjakan dalam hidupmu. Kau harus tahu, aku sudah menghasilkan buah pertobatan belum ya? Lah aku kok masih marah-marah terus, berarti belum ada buah pertobatan. Kok aku masih cabul dan mesum? Setiap kali lihat handphone, tadinya mau buka WhatsApp, tapi YouTube juga kebuka. Link-linknya pop-up, gua buka lagi, gua nikmati lagi, gua pergi kamar mandi, masturbasi lagi. Belum sembuh. Ya, dan dijabarkan sendiri. Aku tuh masih kepahitan. Kalau ketemu orangnya aku masih marah, gak ketemu orangnya aku sembuh. Berarti belum sembuh. Ya, karena kalau ada orangnya masih marah, beresin. Dan setiap ranting yang berbuah, ini ayat 2b ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini pohon anggur ini unik loh. Justru buah, ranting yang banyak buahnya itu malah dipotongin supaya lebih banyak berbuah. Lah kalau kita jadi ranting yang berbuah, kita pasti komplain. Tuhan ini gak fair loh. Tuhan tuh gak cengli. Masa aku udah berbuah masih dipotong sih? Nah, dalam hidup kita nih teman-teman, kita harus siap yang namanya waktu pemangkasan Tuhan. Dibersihkan ini jangan teman-teman bayangin kayak di rumah, mama-mama cuci piring, teman-teman yang cewek cowok cuci piring, yang ngekos cuci piring sendiri. Bukan, dibersihkan ini dipangkas. Bahasa Inggrisnya pruning. Ya, jadi setiap kita kalau mau menghasilkan banyak buah pasti masuk dalam waktu pemangkasannya Tuhan. Nah kalau masuk dalam waktu pemangkasan Tuhan, ya teman-teman harus bersyukur dong. Berarti kita sudah berbuah, minimal buah pertobatan yang pertama. Yang kedua tadi apa? Makna 3 tahun tadi, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita ini. Ya, di Galatia 5 ayat 20-22, supaya kita tuh menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu penting teman-teman. Jangan sampai anak-anak muda di tempat ini nanti begitu pergi keluar sana diutus jadi saksi Tuhan, tapi banyak anak-anak muda nggak mau ikut dengan kalian, mau diajak ke gereja ini dia nggak mau karena dia berkata apa? Aku mendingan berteman sama yang nggak Kristen deh. Sorry ya, aku ngeliat kamu itu, aku dengar Yesus sebetulnya aku kagum loh, tapi ngeliat kehidupanmu masih aja ngerokok, omonganmu masih kasar. Mending teman sebelah itu, cek toko sebelah itu masih lebih baik daripada lu, ya kan?
Jadi kalau kita nggak menghasilkan buah roh atau 9 karakter Kristus ini, kita itu akhirnya apa? Hidup kita ini menjadi batu sandungan buat banyak orang. Sehingga teman-teman yang mau kita bawa kepada Tuhan nggak jadi tersandung oleh sikap kita ini loh. Dan akhirnya dia berkata apa? Percuma lah jadi orang Kristen. Sama Yesus aku sebetulnya tertarik loh. Kagum sama Yesus itu, pengajarannya, apa yang diceritakan di Alkitab. Tapi ngelihat kelakuanmu, kayaknya aku nggak kagum deh sama kekristenanmu. Nggak jadi terima Tuhan. Kita harus jadi saksi Kristus yang dimana banyak teman-teman yang dibawa oleh Anda nanti berkata demikian. Dengar ceritamu tentang Yesus, aku kagum. Dan melihat kehidupan kekristenanmu, kok beda ya sama anak-anak muda lain yang juga Kristen yang aku temui selama ini. Kamu kok beda ya? Aku benar-benar kagum sama hidup kekristenanmu. Wow, itu banyak teman-teman akan dibawa di tempat ini. Dan kursi-kursi yang kosong itu nggak akan ada lagi, amin. Nah jadi kalau mau menghasilkan buah yang banyak, ayo dong dimulai dari mau nggak. Ketika sudah sadar betul dicangkokkan aja sudah terima kasih banget sama Tuhan. Kalau enggak tumbuh liar, dicangkokkan nggak berbuah, dipotong, nggak ada pilihan. Kalau mau berbuah, buah pertobatan dikerjakan sungguh-sungguh dong. Dan hasilkan buah yang kedua, buah roh. Karakter Kristus harus nampak dalam hidupmu. Dan yang ketiga, buah pelayanan jiwa-jiwa. Ya, itu nanti harus juga ada dalam hidupmu. Yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini luar biasa ya. Tuhan katakan apa? Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. The word I have spoken to you. Berarti kita dibersihkan ini dengan rema, teman-teman. Logos itu Alkitab yang dibaca. Tapi rema, Roh Kudus yang membacakan untuk kita. Itu bedanya. Jadi kalau arti ayat ini adalah kita dibersihkan dengan remanya Tuhan. Nah kalau teman-teman mau bersih, mau dibersihkan, harus punya saat teduh yang intim dengan Tuhan. Jangan keluar dari saat teduhmu sebelum dapat rema dari Roh Kudus. Baca 1 pasal atau 5 pasal setiap hari. Jangan cuma sekedar dibaca. Harus paksakan dirimu untuk berseru Allah Roh Kudus, beri aku rema supaya hidupku bersih. Harus itu. Karena dikatakan kita ini bersih karena rema Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya lompat aja. Yang dibersihkan itu ya, di ayat berapa ya? Untuk dapat dibersihkan tadi, kita dibersihkannya dengan 3 hal ya. Yang pertama, kata bersih itu bahasa Inggrisnya, karena ada Brother Liam ini ya. Brother Liam ini pasti tahu, dibersihkan ini di Bible Inggrisnya dikatakan sanctify. Is that true, brother? Benar ya. Sanctify itu artinya dikuduskan ya. Dibersihkan dengan rema. Tapi kata dikuduskan ini mengandung 3 hal. Pertama, dibersihkan dengan rema, berarti Anda harus saat teduhnya intim. Nggak bisa cuma sekedar baca firman, harus dapat rema. Yang kedua, dikuduskan ini dengan bara api surga. Seperti tadi gambaran Nabi Yesaya. Nggak cukup kita hanya terima rema. Kita harus rindu Tuhan. Kalau Yesaya aja orang biasa bisa jadi nabimu, bisa jadi alat saksi kemuliaanmu yang luar biasa. Oleh karena ada bara api surga yang ditempelkan ke bibirnya, sehingga dia dikatakan semua kesalahannya dihapus, semua dosanya telah diputihkan. Kita juga harus minta disanctify, dikuduskan dengan pengurapan api Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua rindu untuk dikuduskan, dipercepat untuk bisa sanctify, dikuduskan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tidak ada cara lain kecuali kita mau dikuduskan dengan
bara api surga atau pengurapan api Roh Kudus itu akan menolong kita hidup di dalam kekudusan. Dan supaya kita dapat tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, teman-teman bayangkan kalau kita masih cemar, najis dan kotor, bagaimana gelap ini bisa tinggal di dalam terang? Dan bagaimana sang terang itu mau tinggal di dalam gelap kalau kita belum mau rela hati untuk dikuduskan? Tapi kalau kita sudah dikuduskan, dikatakan apa? Mintalah apa saja di dalam namaku dan aku akan memberikannya kepadamu. Nah teman-teman, kalau baca ayat ini jangan langsung berpikir aku mau minta pacar, aku mau minta mobil. Ya, itu bukan dari isi hati Tuhan. Kalau isi hati Tuhan pasti kita akan mengerti. Isi hati Tuhan itu selalu jiwa-jiwa. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita jadi ngerti isi hati Tuhan dan jadi tahu makanan Tuhan yang tidak dikenal murid-muridnya itu loh. Teman-teman tahu nggak makanan Tuhan apa yang tidak kita kenal itu? Ada yang tahu makanannya? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kembali lagi soal panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berbuah banyak teman-teman, ini waktumu, dan bermultiplikasi. Amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan dan kita akan masuk di dalam altar kol pengurapan api Roh Kudus. Bapa, firman-Mu tidak semuanya dapat hamba sampaikan, tapi hamba percaya bahwa yang terbaik akan Bapa kerjakan bagi anak-anak muda di tempat ini. Karena hamba-Mu bagi anak-anak muda di tempat ini. Karena hamba-Mu bagi anak-anak muda